Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani hidup yang singkat dengan cara yang benar. Saudara, hal yang sering kali saya tegaskan, saya ulang-ulang bagi orang-orang yang mendengarkan renungan ini adalah bahwa hidup kita hanya sekali, dan hidup kita juga begitu singkat. Nah itu sebabnya saudara, saya rindu kita sering merenungkan topik ini untuk menyadarkan kita terus bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Karena kalau kehidupan ada 2 kali, kita bisa mengulang. Kalau gagal sekali, kita bisa ulang sekali lagi. Kalau salah sekali, kita bisa ulang kali yang kedua. Tetapi sekali lagi, hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Itu sebabnya hal yang harus kita pastikan kita jalani dengan benar adalah kehidupan yang sekali dan singkat ini jauh lebih penting dari apapun. Karena kalau kita salah menjalani kehidupan yang sekali ini dan yang singkat ini, ada akibat yang akan kita terima setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara. Kerinduan saya melalui renungan malam hari ini, kita menjalani hidup kita dengan benar, dan kemudian kelak ada upah yang akan kita terima jika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-90, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia,
Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Musa, di mana isi dari Mazmur ini adalah mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup di dunia ini begitu singkat, saudara. Saudara, di pagi hari tadi, saya punya pengalaman di mana saya ditelepon oleh seorang pemudi, dan dia menceritakan bahwa ibunya sedang sakit. Padahal beberapa hari sebelumnya ibunya sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan menempuh perjalanan yang jauh dari kabupaten ke kabupaten yang lain. Perjalanan yang jauh karena memang dia beberapa hari sebelumnya sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi pagi tadi, saudara, saya ditelepon bahwa orang tuanya ini sakit. Dan kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, tadinya dia minta doa. Lalu kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, dia sudah menangis. Kenapa? Karena orang tuanya ini sudah dipanggil Tuhan. Lalu saya lari ke rumah sakit, saudara. Lalu kemudian sampai di sana, saya lihat orang tua itu sudah terbujur kaku. Dan kemudian saya memeluk anak ini untuk menghiburkan dia, menguatkan dia atas duka, atas kesedihan yang dia alami. Saudara, satu hal yang saya disadarkan lagi, betapa singkatnya hidup, karena orang tua ini bisa dibilang masih sangat muda sebenarnya. Dan beberapa hari sebelumnya dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi, karena hidup memang singkat, dia sudah pergi menghadap kepada Bapa. Kejadian ini, saudara, mengingatkan saya kembali, dan saya mengingatkan saudara juga pada malam hari ini, bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita umur, sampai kapan Tuhan beri kita nafas kehidupan. Sama seperti ibu tadi juga, dia tidak tahu beberapa hari sebelumnya dia menempuh perjalanan yang jauh. Pada saat itu dia juga tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian dia akan menyelesaikan hidupnya. Kita juga tidak tahu, saudara, seberapa lama
kita akan hidup, seberapa lama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita jalani hidup kita dengan benar. Kita berpikir betul-betul, saudara. Kita merenung betul-betul tentang kehidupan yang sekali dan singkat ini, supaya kita menjalaninya dengan cara yang benar. Saudara, Musa mengingatkan di ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup begitu singkat, saudara. Masa hidup orang rata-rata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau 90 tahun mungkin sudah banyak orang tidak menginginkan, karena akan jadi beban bagi anak cucu. Hidup ini begitu singkat. Kalau kita buat misalnya kita hidup 80 tahun, berapa umur saudara sekarang? Dan kemudian ingat masa kanak-kanak saudara. Saya sekarang berumur hampir 41 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya ingat masa kanak-kanak saya, masa kecil saya, semuanya masih jelas. Peristiwa itu semua masih jelas. Dan kemudian itu terasa masih seperti hari kemarin, saudara. Sekali lagi, betapa singkatnya hidup. Ketika saya berbicara begini, saya percaya saudara juga sadar, dan saudara juga bisa mengingat masa kecil saudara, masa kanak-kanak saudara. Dan hari ini saudara sudah berumur seperti saudara berumur sekarang. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Berlalunya begitu cepat, berlalunya begitu buru-buru. Dan firman Allah ini juga menegaskan bahwa masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam hidup yang singkat ini, saudara, ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Saudara, saya sering kali mendoakan para pendengar video renungan ini, saudara, ketika mereka meminta doa. Kalau saudara lihat begitu banyak doa-doa yang dimohonkan di kolom komentar video ini, saudara. Dan kami semuanya kami baca, semuanya saya dan istri saya membaca, lalu kemudian kami balas satu persatu, lalu kemudian di jam doa kami doakan juga. Dan begitu banyak permohonan doa karena masalah, penyakit, persoalan, dan sebagainya. Karena memang firman Allah sudah mencatat bahwa kebanggaan hidup yang singkat dan sementara ini adalah penderitaan, adalah kesukaran. Apakah yang bisa dibanggakan dalam hidup ini, saudara? Hidup yang singkat dan sementara ini ada begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Hal yang saya rindu kita belajar adalah jangan sampai hidup yang singkat, hidup yang sebentar ini dan hanya sekali ini, yang banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak kesukaran juga yang kita alami, pada akhirnya juga berakhir dengan penderitaan. Karena hanya dua yang akan menantikan kita, sorga dan neraka. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang menjalani hidup di dunia ini menderita penuh sengsara dan sebagainya, dan kemudian mati masuk neraka. Betapa menyedihkan dan betapa mengerikan. Kalau mati masuk neraka beberapa hari, ya mungkin tidak apa-apa, bisa ditahankan, bisa dilalui. Tetapi sampai selama-lamanya kalau masuk neraka, dan sampai selama-lamanya kalau masuk sorga. Kenapa begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan penuh penderitaan ini? Kenapa tidak dijalani dengan benar? Padahal bisa berakhir dengan penghukuman sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, saya menegaskan, jangan sampai hidup yang singkat dan sekali yang penuh penderitaan kesukaran ini pada akhirnya berakhir dengan murka Tuhan juga.
Itu sebabnya Musa berkata di ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Setelah dia menjelaskan bahwa hidup hanya sekali dan bahwa hidup hanya sebentar, kemudian dia membuat satu pertanyaan. Dia mau menyadarkan umat Tuhan dengan satu pertanyaan. Di ayat 11 dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya dia mau mengingatkan, menyadarkan umat-umat Tuhan, jangan sampai hidup yang singkat sementara penuh kesengsaraan dan penderitaan berakhir dengan penderitaan juga, saudara, berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu kemudian dia jawab sendiri, saudara, siapakah yang takut kepada murka Tuhan? Siapakah yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Artinya dia tidak mau mengalami murka dan penderitaan sampai selama-lamanya. Dia jawab sendiri, saudara. Ada 3 jawaban yang diberi oleh Musa. Artinya, saudara, hari ini yang saya rindu kita renungkan dari sini adalah bahwa jika kita sadar hidup ini hanya sebentar, dan kita tidak mau berakhir juga nanti dalam penderitaan, maka ada 3 hal ini yang dinasehatkan oleh Musa, yang dijelaskan oleh Musa kepada umat-umat Tuhan dan kepada saya dan saudara hari ini, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang singkat dan sementara dan hanya sekali ini, saudara. Yang pertama, orang yang tidak mau berakhir dengan murka Tuhan, orang yang tidak mau berakhir dengan gemasnya Tuhan, maka perjalanan hidup yang dia jalani, cara hidup dia jalani, ayat 12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Orang yang sadar hidup ini sekali, orang yang sadar hidup ini hanya sebentar, orang yang sadar hidup ini penuh penderitaan dan kesukaran, dan orang yang sadar bahwa hidup ini kalau salah dijalani bisa berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan, dia akan menjalani hidup ini dengan bijaksana. Bagaimana cara menjalani hidup yang bijaksana? Sekali lagi ayat 12 itu, saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya berulang-ulang begitu, saudara? Maksudnya adalah supaya setiap hari kita jalani dengan bijaksana. Supaya setiap hari kita jalani dengan hati-hati dan bijaksana. Kita tidak semaunya hidup, kita tidak sesuka-suka hati hidup, tetapi kita jalani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak main-main menjalani hidup yang singkat dan sementara ini, saudara, tapi kita jalani dengan bijaksana jika kita sadar bahwa hidup ini bisa berakhir juga dengan murka Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita merenung kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Sudahkah kita sadar bahwa hidup ini sebentar sekali dan banyak penderitaan, kesusahan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan? Kalau saudara sudah sadar, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan bijaksana? Dengan hati-hati, tidak main-main menjalani hidup. Hari demi hari kita jalani dengan bijaksana. Ataukah hari ini saudara menjalani hidup saudara sesuka hati saudara? Saudara jalani hidup saudara apa yang saudara mau. Saudara jalani hidup saudara dengan hura-hura, hidup dalam dosa, hidup mencari kesukaan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Hidup seperti apakah yang hari ini saudara jalani? Kalau saudara sadar hidup ini sekali, singkat dan penuh penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka sama seperti Musa, kita akan sama-sama berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami
sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Atau dengan kata lain, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan main-main menjalani hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami tidak akan bermain-main dengan dosa dunia, dengan kenikmatan dunia. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami akan jalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Mari saudara, lihat kehidupan kita. Apakah saat ini kehidupan saudara sedang ada berjalan di jalan yang penuh hikmat? Ataukah saudara sedang menjalani kehidupan saudara dalam kedagingan, keinginan dosa? Kita tidak tahu sekali lagi sampai kapan kita diberi kesempatan, saudara. Satu kali ada seorang bapak, dia punya niat untuk beribadah ke gereja, tetapi dia juga orang yang suka main judi, suka melakukan dosa. Sehingga waktu dia punya keinginan untuk ke gereja, dia berkata, nanti dulu, nanti ada waktunya. Tetapi satu kali, saudara, belum sempat dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Dia sebenarnya sudah merasakan panggilan itu. Dia sebenarnya mulai sadar, tetapi keinginan dunia, dosa dunia mengikat dia. Dan dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan nantilah. Dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk menikmati dosa. Tetapi akhirnya dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Hari ini kalau ada saudara yang hidup dalam kebiasaan dosa, jangan pikirkan dan jangan berpikir bahwa masih adanya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu berapa lama Tuhan akan beri saudara kesempatan. Kalau hari ini saudara masih bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Dan waktu inilah waktu yang terbaik untuk menjalani hidup benar. Waktu inilah waktu terbaik untuk menjalani hidup bijaksana. Hari demi hari dijalani hidup dengan bijaksana. Ada bapak yang lain lagi, saudara. Dulunya dia serius ikut Tuhan. Dulunya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kemudian ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia mulai mengenal dosa dan kemudian hidup dalam dosa. Dan dia juga berpikir bahwa nantilah bertobat lagi. Tetapi sekali lagi, saudara, hampir sama kasusnya. Belum sempat bertobat, dia mati dalam dosa. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Hari ini kalau waktu masih ada, gunakan waktu ini untuk bertobat dan membuat komitmen menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kalau hari ini masih ada kesempatan, bersyukur. Kalau besok kita masih punya kesempatan, kita ambil komitmen hari ini. Besok kita akan jalani hidup dengan bijaksana. Tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kemauan daging, tapi hidup dengan bijaksana. Itulah orang yang sadar bahwa hidup hanya sekali, singkat, penuh penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan dia tidak mau hidupnya berakhir dengan murka Tuhan, sehingga dia akan berkata, aku mau jalani hari-hariku dengan bijaksana. Dan yang kedua, saudara, yang diajarkan oleh Musa di sini, bagi orang yang sadar hidup sekali, singkat dan sementara, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka dia akan berkata, ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Orang yang sadar hidup ini sebentar, saudara, dia akan memohon kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia tidak akan mampu tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak akan sanggup tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia perlu kasih sayang Tuhan. Sehingga dia akan berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah kami hamba-hambamu.
Kami tidak sanggup hidup tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, hidup kita akan tersesat, saudara. Tanpa kasih sayang Tuhan, iblis akan membinasakan kita, menipu kita, membelenggu kita, dan kemudian membinasakan kita. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Musa saja seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, sayangilah kami Tuhan, sayangi kami hamba-Hamba-Mu. Kalau Musa saja berkata demikian, saudara, biarlah setiap kita malam hari ini berkata, ya Tuhan, kami perlu kasih sayang-Mu, sayangi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tiada arti dan tiada guna tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Seberapa sadar saudara bahwa saudara membutuhkan kasih sayang Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan berkat-berkat. Tuhan percayakan perkara-perkara materi, kesuksesan, jabatan, dan sebagainya. Itu membuat dia melupakan Tuhan. Itu membuat dia tidak haus lagi kasih sayang Tuhan. Saudara, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini. Saudara akan kecewa. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan berkat yang sudah saudara terima. Jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan apapun. Biarlah setiap kita, apapun keadaan kita, apapun situasi, apapun kondisi kita, saudara, kita tetap berseru, Tuhan sayangi kami. Kami tidak dapat hidup, kami tidak ada artinya tanpa kasih sayang Tuhan. Tuhan sayangilah kami, sayangilah kami. Ketika harta benda makin berlimpah, kita tetap berkata, Tuhan sayangilah kami. Ketika berkat-berkat semakin berlimpah, biar setiap kita tetap berkata, Tuhan sayangilah kami. Kalau saat ini saudara sedang ada di jabatan tertentu dan kemudian saudara nyaman di sana, jangan lupa saudara butuh kasih sayang Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, dengan seketika saudara bisa binasa. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap kita berkata, Tuhan sayangilah kami. Kami butuh kasih sayang Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga, bukti seseorang sadar hidup singkat. Hidup ini hanya sementara dan bisa berakhir dengan penderitaan. Dia akan berkata seperti Musa berkata di ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, semua perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Maksudnya apa saudara? Bahwa supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini saudara? Karena Tuhan mau kita melaksanakan kehendak-Nya. Jadi kenapa kita bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan ini dan sebagainya, dan kita menghasilkan sesuatu untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi saat ini kalau saudara lihat di dunia ini, seberapa banyak manusia yang tidak peduli kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan untuk memuaskan hidupnya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Seharusnya kita berkata seperti Musa, Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan tangan kami, tindakan kami di dunia ini Tuhan yang menuntun, sehingga perbuatan tangan kami menjadi perbuatan yang benar, dan perbuatan tangan kami berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan tangan kami berarti di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai
kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ketika kita berjuang banyak, melakukan banyak hal, tetapi tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan, tidak ada artinya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara, biarlah setiap kita berkata seperti Musa saat ini, Tuhan, hidup kami singkat, hidup kami sebentar, kami tidak mau hidup kami berakhir dengan murka. Itu sebabnya kami mau berbuat yang benar, bertindak yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap perbuatan tangan kami Tuhan teguhkan itu, sehingga semuanya berarti, semuanya berguna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kita diberkati lagi sebelum kita akan beristirahat. Firman-Nya memberkati kita. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini singkat dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Jangan sampai berakhirnya nanti juga saudara berakhir dengan penderitaan. Jangan sampai. Itu sebabnya sama seperti Musa berkata, marilah kita berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Biarlah kita jalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang kedua, biarlah kita berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Biarlah kita sama-sama berkata, memohon, Tuhan sayangi kami, kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tidak ada arti tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Dan biarlah kita juga berkata seperti Musa berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan, supaya jangan sampai perbuatan kita menjadi perbuatan yang sia-sia, tidak ada guna. Biarlah segala tindakan perbuatan kita ketika kita lakukan dalam Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menyadarkan kita bahwa hidup sebentar saja, supaya kita hati-hati menjalani kehidupan, menerapkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita saudara, supaya kapanpun kita menghadap kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa hidup singkat, hidup hanya sementara. Ajari kami menjalani kehidupan kami dengan benar, supaya jangan sampai dalam hidup ini hanya sebentar, singkat, sementara, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Jangan sampai akhirnya ada di antara kami yang berakhir dengan api neraka. Biarlah sekalipun di dunia ini ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, tapi berakhir dengan indah, berakhir dengan sorga yang mulia, berakhir dengan sorga yang indah, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami perlu belas kasihan-Mu, dan Engkau telah mengingatkan kami supaya kami melakukan segala perbuatan kami di dalam Engkau, dan rindu perbuatan kami berkenan dan dicatat di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Ajari kami menjalani hidup kami dengan benar, supaya jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini berakhir dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara.
Mari datang kepada Tuhan, saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami.
Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini.
Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
hadirat-Mu. Sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat.
sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.